Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran seni budaya. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada video pembelajaran kali ini, tidak lupa kami mengingatkan kembali untuk kalian yang menonton video ini, silahkan kalian komen, share, subscribe, and like video ini dan channel YouTube ini, agar kami semakin semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seni patung. Baik, adapun kade yang akan kita bahas. Yang pertama, kade 3.2 yaitu memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Terus kade 4.2 yaitu membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun indikator pencapaian di bab ini, yang pertama, mengidentifikasikan karya patung dengan berbagai bahan dan teknik, lalu menjelaskan teknik berkarya dan media dalam berkarya seni patung. Yang ketiga, berkarya seni patung, dan yang terakhir mempresentasikan hasil pemahaman siswa terhadap prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik serta karya seni patung yang dibuat. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Baiklah, seni patung. Seni patung ini dapat diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Nah, meskipun banyak patung yang menirukan manusia, namun tidak hanya sebatas menirukan manusia, tetapi yang meniru bentuk apapun dapat disebut juga seni patung. Seni patung ini bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, yang artinya patung ini dapat dilihat dari segala arah. Nah, itu penjelasan singkat tentang seni patung. Sekarang kita akan membahas pengertian seni patung menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Mike Susanto. Mike Susanto mengatakan seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Sedangkan menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, seni patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Dan yang terakhir, menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan, dan karya ini diamati dengan cara mengelilinginya sehingga harus nampak mempesona atau terasa mempunyai makna pada semua enam seginya. Nah, itu adalah beberapa pengertian seni patung menurut para ahli. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari seni patung itu sendiri. Ada beberapa fungsi dari seni patung. Yang pertama, fungsi personal. Karya seni patung diciptakan untuk kepentingan pribadi atau personal sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk juga di dalamnya sebagai tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, itu fungsi patung yang pertama. Selanjutnya, fungsi sosial. Nah, di fungsi sosial ini patung yang dibuat itu untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa. Yang ketiga, ada fungsi fisik, di mana patung yang dibuat hanya semata-mata untuk dinikmati keindahannya dan hanya sebagai dekorasi untuk memperindah suatu ruangan atau gedung. Nah, ada 3 fungsi dari patung. Berikut adalah beberapa contoh dari patung sesuai dengan fungsinya. Yang pertama nih, ini adalah patung yang fungsinya untuk personal tadi, bisa juga untuk sebagai tujuan beribadah religius. Terus yang kedua ini ada patung dekorasi. Nah, ini atau yang tadi itu fungsi patung
yang dinikmati keindahannya saja. Dan yang ketiga ini ada patung monumen yang yang dibuat untuk mengenang sebuah sejarah atau seorang pahlawan seperti itu. Nah, setelah kita melihat contoh patung sesuai dengan fungsinya, sekarang kita akan membahas tentang bentuk dan jenis patung. Nah, ini bentuk dan jenis patung ini ada dua. Yang pertama ada bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Dan yang kedua ada non-figuratif atau abstrak. Nah, imitatif itu, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Nah, jadi kalau imitatif ini patungnya itu memang benar-benar sesuai dengan objek yang dijadikan sebagai contoh untuk membuat seni patung ini. Contohnya manusia, hewan. Jadi anatomi tubuhnya harus lengkap, harus jelas. Dan seniman patung ini antara lain ada Hendro, Trubus, Sabtono, dan Edi Sunarso. Sedangkan, nah ini contohnya nih. Nah, ini contoh dari bentuk patung imitatif. Sedangkan non-figuratif atau abstrak, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya atau abstrak. Dalam hal ini, seorang seniman mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, dan ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk alam. Nah, kalau non-figuratif ini bentuk patungnya itu abstrak. Berikut ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari patung non-figuratif atau abstrak. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Ini adalah video pembelajaran di seni patung ini yang bagian pertama. Nanti ada bagian keduanya akan kami buat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kurang jelas, silahkan tinggalkan jejak kalian di komentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, and di subscribe channel YouTube ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat buat belajar.